Perkenalkan, nama saya Gloria. Saya mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Manado, jurusan keperawatan, prodi nurse reguler. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit fraktur. Fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas tulang dan tulang rawan yang ditentukan sesuai jenis dan luasnya yang bisa terjadi akibat trauma langsung dan trauma tidak langsung. Adapun penyebab trauma langsung adalah benturan pada tulang yang mengakibatkan fraktur di tempat tersebut. Patah tulang bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi lebih sering terjadi di tulang kaki, tangan, pinggul, rusuk, dan selangkah. Meski umumnya disebabkan oleh benturan yang kuat, patah tulang juga bisa terjadi akibat benturan ringan. Bila tulang sudah mengalami pengeroposan, misalnya akibat osteoporosis. Ada jenis-jenis patah tulang. Ada patah tulang tertutup, patah tulang terbuka, patah tulang tidak lengkap, dan patah tulang lengkap. Penyebab patah tulang. Patah tulang terjadi ketika tulang menerima tekanan yang lebih besar dari yang bisa diterima oleh tulang tersebut. Makin besar tekanan yang diterima tulang, umumnya akan makin berat pula tingkat kepatahan patah tulang atau keparahan patah tulang. Kondisi yang mengakibatkan patah tulang antara lain, yaitu cedera akibat terjatuh, kecelakaan atau perkelahian, dan cedera akibat hentakan berulang, misalnya saat baris berbaris atau berolahraga, dan penyakit yang dapat melemahkan tulang seperti osteoporosis, osteogenesis imperfecta, atau kelainan genetik yang menyebabkan tulang rapuh, infeksi tulang, dan kanker tulang. Faktor risiko patah tulang. Patah tulang dapat terjadi siapa saja, namun lebih beresiko dialami oleh orang dengan beberapa faktor berikut. Yang pertama, berusia lanjut. Yang kedua, berjenis kelamin wanita, terutama yang sudah berusia di atas 50 tahun. Yang ketiga, memiliki gaya hidup yang kurang aktif bergerak atau sedentary lifestyle. Yang keempat, kurang asupan nutrisi, trauma kalsium, dan vitamin D. Yang kelima, mengonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama. Yang keenam, memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Yang ketujuh, menderita reumatoid, artritis, diabetes, gangguan saluran pencernaan, atau gangguan pada kelenjar endokrin. Gejala patah tulang. Gejala patah tulang utama adalah nyeri hebat di area yang mengalami patah tulang. Nyeri akan bertambah parah ketika bagian tubuh yang mengalami patah tulang digerakkan. Secara umum, gejala yang bisa timbul saat seorang mengalami patah tulang adalah nyeri berat di area patah tulang, memar dan bengkak pada area yang mengalami cedera, tulang mencuat keluar dari kulit, patah tulang terbuka, sulit menggerakkan bagian tubuh yang mengalami patah tulang, deformitas atau adanya perbedaan bentuk pada area yang mengalami patah tulang, kesemutan, dan mati rasa di area yang mengalami patah tulang. Nah, kapankah kita harus ke dokter? Patah tulang merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani. Segera cari pertolongan medis bila Anda atau orang di sekitar Anda mengalami patah tulang. Penanganan segera di instalasi gawat darurat atau IGD di rumah sakit diperlukan. Jika terjadi perdarahan berat, muncul nyeri hebat meski hanya sedikit bergerak, tulang mencuat keluar dari kulit, area yang mengalami patah tulang rusak parah, patah tulang terjadi di kepala, leher, atau punggung, patah tulang menyebabkan hilang kesadaran. Nah, komplikasi patah tulang yang tidak diobati dapat menyebabkan komplikasi ringan hingga berat, tergantung pada bagian tubuh yang mengalami patah tulang. Komplikasi tersebut antara lain berupa infeksi, perdarahan yang bisa menyebabkan shock hipovolemik, dan kematian jaringan, malunion, proses penyatuan tulang yang tidak tepat, non-union, tulang yang patah dan tidak dapat menyatu lagi, kerusakan pada saraf dan pembuluh darah, dan yang terakhir, cacat permanen. Pencegahan patah tulang. Patah tulang tidak selalu dapat dicegah, namun Anda dapat mengurangi risiko patah tulang dengan
menggunakan alat keselamatan saat berkendara, seperti sabuk pengaman saat mengemudi mobil atau helm saat mengendarai motor. Dan meminta pertolongan orang lain untuk menjaga Anda agar tidak terjatuh jika sedang menaiki tangga lipat. Dan juga mengenakan alat pelindung tubuh saat melakukan olahraga yang melibatkan benturan atau risiko menyebabkan Anda terjatuh. Dan juga melakukan latihan secara rutin untuk menjaga keseimbangan tubuh dan meningkatkan kekuatan tulang terutama pada penderita osteoporosis. Dan yang terakhir adalah berkonsultasi dengan dokter mengenai kebutuhan Anda terhadap nutrisi atau suplemen untuk menjaga kesehatan tulang. Dan yang terakhir, pengobatan patah tulang. Pengobatan patah tulang tergantung pada jenis yang dialami, lokasi tulang yang patah, serta kondisi pasien. Secara garis besar, pengobatan patah tulang bertujuan untuk mengembalikan tulang yang patah ke posisi semula dan menjaganya agar tidak bergerak sampai berbentuk tulang yang baru yang akan menyambungkan bagian tulang yang patah. Pada patah tulang yang menyebabkan perdarahan hebat, pertolongan pertama akan dilakukan oleh dokter untuk menstabilisasikan kondisi pasien sehingga tidak jatuh pada kondisi shock. Dan metode pengobatan pada tulang meliputi pemberian obat-obatan untuk meredakan nyeri dan mencegah infeksi pada patah tulang terbuka. Dan pemasangan gips yang terbuat dari plester atau fiberglass untuk mencegah tulang yang patah bergerak selama proses penyembuhan. Traksasi untuk menyejajarkan tulang yang patah serta merenggangkan otot dan tendon di sekitarnya. Dan yang terakhir, operasi untuk menyambungkan tulang yang patah menggunakan pen, plat, dan lain-lain. Demikianlah hasil presentasi tentang penyakit fraktur. Saya Gloria Adam mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah menonton video saya. Terima kasih.